Dan untuk membahas uji material terkait dengan usia Capres, Cawapres sudah bergabung bersama dengan Hakim Konstitusi tahun 2003-2009, Marwarar Siahaan. Selamat siang Pak Marwar, bagaimana kabar Anda? Selamat siang Mbak Megi, baik-baik aja ini kabar. Iya Pak, saat ini kami memantau bersama keputusan MK tentang batas maksimum usia Capres dan Cawapres, dan ini juga tentu berpengaruh dengan kontestasi Capres-Cawapres yang tengah berlangsung, terutama dengan salah satu Bacawapres yang kita ketahui bersama mempunyai keterkaitan dengan putusan MK ini, yaitu adalah pasangan Prabowo Gibran. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Ya, saya kira ketika ada suatu kenyataan tentang hubungan keluarga antara hakim MK, terutama ini ketua MK, dengan kepentingan keluarga yang ternyata kemudian nampak bagi kita setelah putusan dikabulkan dan benar bahwa keluarga daripada ketua Mahkamah Konstitusi itu ditetapkan menjadi pasangan daripada Prabowo dari Koalisi Indonesia Maju, maka sebenarnya dari sisi apa yang dikatakan etik hakim MK yang universal di seluruh dunia itu terjadi untuk mempertahankan imparsialitas seperti itu, hakim MK itu harus mengundurkan diri ketika proses persidangan dan mengambil keputusan itu terjadi, tetapi dia ikut serta. Ini menjadi satu gejala menurut saya bahwa MK itu telah runtuh dia sebagai satu peradilan konstitusi, wibawanya, tingkat kepercayaannya sebagai satu sistem peradilan yang ditetapkan independen, tapi untuk boleh menjadi tidak memihak, menurut saya itu prinsip yang paling utama di seluruh dunia. Tetapi tampaknya MK tidak berhasil, bahkan mungkin tidak mau menegakkan apa yang dikatakan marwah konstitusi di dalam sikap independen dan imparsial tersebut. Karena pada akhirnya benar bahwa Gibran yang ditetapkan menjadi pasangan calon Prabowo dengan melalui pengujian yang dilakukan oleh MK terhadap pasal 169 huruf Q dengan apa yang dikatakan karakter conditionally unconstitutional pasal tersebut sehingga lolos Gibran. Nah ini kan agak juga ini berat betul ini. Suatu sikap nepotis yang justru dari sudut kode etik, dari sudut konstitusi, dari sudut undang-undang KKN, semuanya itu terlarang tetapi dilanggar begitu saja. Dan dengan penuh rasa hormat sebenarnya kita sebagai pendukung Jokowi, saya harus menyatakan bahwa apa yang dikatakan keberadaan Pak Gibran ini, Mas Gibran sebagai calon pasangan Prabowo itu sangat-sangat kontroversial dari sisi apa yang dikatakan syarat-syarat untuk menjadi konstitusional seperti itu, problematis ke depan, tetapi MK kehilangan kepercayaan dan mereka ini akan memutus nanti perselisihan hasil pemilu pasangan calon presiden ini, bagaimana pula kalau rakyat tidak mempercayai kemudian tidak menerima hasilnya. Jadi saya kira ini menjadi problem yang tidak akan kita lihat hanya pada saat sekarang, tetapi proyeksinya ke depan sangat berbahaya menurut saya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang akan bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Ini menurut saya sangat sukar sekali ke depan bagaimana mereka menempatkan diri sebagai satu sistem peradilan yang terpercaya, karena telah runtuh kepercayaan itu dengan sikapnya dari ketua ini yang didukung oleh 4 orang hakim yang lain. Saya kira ini statement saya yang pertama, Mbak Iki. Iya, Pak, tadi Anda menegaskan beberapa kata kunci yang kami tampung di sini adalah runtuh kepercayaannya MK. Dan apakah sebelumnya pernah ada kasus yang mungkin mirip dengan peristiwa ini? Saya kira kalau sepanjang yang saya ingat ya, dan sepanjang catatan yang kita miliki, belum ada kasus seperti ini. Dan umumnya di dalam pemilihan-pemilihan
sengketa-sengketa penyelesaian pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD, kita belum menemukan di masa lalu bagaimana sebenarnya ada karakter putusan yang sangat menonjol di dalam arti apa yang dikatakan sikap melanggar sikap imparsial atau sikap tidak memihak itu yang sebenarnya menjadi dasar yang utama daripada suatu peradilan itu untuk boleh mendapat suatu wibawa dari putusannya dan dipercaya serta diterima. Nah, teori bahwa putusan MK ini sekarang diterima dan diterima antara lain oleh pasangan calon dan mungkin juga KPU akan menerima, tetapi dampaknya apakah seluruh rakyat Indonesia menerima lepas dari karakteristik putusan MK itu begitu diucapkan final and binding akan terlihat nanti di dalam akibat-akibat yang muncul di dalam pasangan calon, pasangan di dalam kubu Indonesia Maju, apakah ini mengangkat posisi dari partai-partai pendukung Indonesia Maju atau sebaliknya. Tetapi juga dari sisi apa yang terjadi nanti dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden itu akan terlihat bagaimana rakyat Indonesia melihat ini, apakah mereka akan mengambil keputusan untuk tidak memilih atas dasar ketidakpercayaan terhadap putusan MK. Tetapi itu semua adalah satu proses yang harus dilalui, tetapi yang paling sulit ketika hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden diumumkan, di sini ketegangan itu akan terjadi kalau terjadi perbedaan paham atau lebih ekstrim lagi tidak menerima dan kubu-kubu yang mempertahankan atau menolak putusan MK itu boleh berhadapan satu sama lain. Barangkali kita masih ingat bagaimana situasi tahun 2019 belum mencapai seperti posisi sekarang, ketegangan yang terjadi sebenarnya dalam batas-batas yang boleh kita katakan telah sangat-sangat berat untuk karena satu pihak melihat dan sangat tegas mengatakan tidak menerima hasil yang ditetapkan oleh MK. Ketika itu belum ada kontroversi semacam ini. Bagaimana kalau dibumbui dengan kontroversi semacam ini dan hilang total kepercayaan terhadap MK, maka saya menyatakan ini suatu kekhawatiran besar ketika mereka akan melakukan tugasnya memutus sengketa pemilu itu di masa yang akan datang kurang lebih tahun 2024 setelah pemungutan suara dilakukan dan muncul gugatan-gugatan terhadap MK mengenai hasil yang ditetapkan KPU. Saya kira demikian Mbak Megi yang bisa saya sampaikan. Selain putusan gugatan batas maksimal usia Capres dan juga Cawapres, ini kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak pemohonan dari Aliansi 98, Pengawal Demokrasi dan HAM juga mengusulkan agar MK memasukkan ketentuan Capres bebas dari pelanggaran HAM berat masa lalu. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan gugatan ini? Saya kira tentu KPU yang akan memutuskan itu, tetapi di dalam syarat-syarat tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dalam konstitusi yang ditentukan yaitu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi di masa lalu. Memang ini menjadi suatu isu yang besar karena sejak perubahan konstitusi kita pada tahun 1999, pada perubahan kedua, secara kompleks dan komprehensif itu, norma-norma HAM telah dimasukkan di dalam bagian dari konstitusi yaitu bab 10A. Dan justru seorang presiden kalau terpilih, dia diwajibkan untuk menjamin, mewujudkan, menghormati dan lain sebagainya HAM itu. Nah kalau misalnya ada permohonan yang memohon agar norma itu ditambahkan dengan apa yang disebutkan bebas dari pelanggaran HAM, saya kira saya belum bisa memberikan suatu pandangan kira-kira bagaimana kita melihatnya itu karena di syarat pasal 6 itu sebenarnya secara tersirat itu sudah termuat
Tetapi apakah itu akan menjadi persoalan yang dinilai oleh KPU itu menjadi problematis atau nanti akan kita lihat apakah usul daripada koalisi 98 itu menjadi bagian yang dipermasalahkan di KPU ketika menerima pendaftaran dari pasangan calon Prabowo dan Gibran ini. Saya kira itu yang bisa sementara saya sampaikan, Mbak Maggie. Baik, kami akan terus mengikuti putusan sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu. Terima kasih Pak Maru Arar sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian News Hour.